Kembali lagi dengan saya tentunya di Alkatara. Pada malam kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah sedih yang menyayat hati. Bagaimana jadinya jika rumah yang terlihat baik-baik saja, namun menyimpan luka dan pengkhianatan yang begitu dalam. Dan rasa cinta yang dikalahkan oleh nafsu. Kesalahan fatal melahirkan seorang anak yang tak berdosa. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengar ceritanya dari awal. Pernikahanku dengan Rina memasuki tahun kelima ketika semuanya mulai berubah. Ia lebih sering lelah, lebih sering menghindar. Setiap kali aku mencoba mendekat sebagai suami, ia menolak dengan alasan yang terdengar masuk akal, tetapi terasa seperti penolakan terhadap diriku. Aku tidak pernah benar-benar mengajaknya bicara dari hati ke hati. Aku hanya memendam kecewa, menghitung setiap penolakan, menyimpan rasa ego yang terluka. Aku merasa diabaikan, dan dalam perasaan itulah, kesalahan mulai menemukan celah. Ririn yang tak seharusnya terjadi. Ririn memang sudah sering datang ke rumah sejak awal pernikahanku dengan Rina. Ia adik yang perhatian, sering membantu memasak, membersihkan rumah, atau sekadar menemani kakaknya mengobrol panjang di dapur. Dulu aku melihatnya hanya sebagai adik ipar, tidak lebih. Namun ketika hubunganku dengan Rina mulai terasa dingin, kehadiran Ririn perlahan menjadi sesuatu yang berbeda. Rina semakin sibuk dengan pekerjaannya, pulang dalam keadaan lelah, lebih sering memegang ponsel daripada berbicara denganku. Setiap kali aku mencoba membicarakan jarak di antara kami, ia mengatakan aku terlalu sensitif. Aku berhenti mencoba, dan tanpa sadar, aku mulai berbicara lebih banyak dengan Ririn. Awalnya hanya percakapan ringan di ruang tamu saat Rina mandi atau sedang keluar membeli sesuatu. Ririn suka mendengarkan. Ia menatap penuh perhatian ketika aku bercerita tentang tekanan pekerjaan atau tentang betapa aku merasa tak lagi dipahami di rumah sendiri. "Kak Rina sebenarnya sayang sama Mas," katanya suatu kali, "cuma mungkin lagi capek." Kalimat itu sederhana, tapi caranya mengatakannya terasa hangat. Tidak seperti nada datar yang sering kudengar belakangan ini dari istriku. Sejak itu, aku mulai menunggu momen Ririn datang. Bukan dengan niat buruk. Setidaknya itu yang kuyakinkan pada diriku sendiri. Aku hanya butuh teman bicara. Butuh seseorang yang membuatku merasa dihargai. Suatu sore hujan turun deras. Rina lembur di kantor. Ririn datang mengantarkan makanan titipan dari ibu mertuaku. Ia tidak langsung pulang karena hujan tak kunjung reda. Kami duduk berdua di ruang tamu. Televisi menyala tanpa benar-benar kami tonton. Suasana terasa canggung di awal. Lalu percakapan kembali mengalir. Aku bercerita lebih jujur malam itu. Tentang rasa sepi yang kurasakan meski tinggal serumah dengan istriku sendiri. Tentang rasa ditolak yang perlahan berubah menjadi luka harga diri. Ririn terdiam lama. "Mas pernah pikir kenapa Kak Rina sering nolak?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Dia juga sering cerita ke aku," lanjutnya. "Katanya Mas sekarang lebih gampang marah, lebih dingin." Kalimat itu membuatku terdiam. Ada sudut pandang yang tak pernah ingin ku dengar. Namun alih-alih memperbaiki diri, aku justru merasa dipahami oleh Ririn. Ia menjadi jembatan. Tempat aku dan Rina sama-sama mencurahkan keluh kesah tanpa sadar memperkeruh keadaan. Batas mulai kabur ketika Rina dan aku bertengkar hebat suatu malam. Hal sepele, tapi meledak menjadi pertengkaran besar karena akumulasi rasa yang lama terpendam. Rina pergi ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri. Rumah terasa kosong, sepi, dan malam itu Ririn datang untuk mengambil beberapa pakaian kakaknya. Ia melihat wajahku yang kusut dan mata yang tak terpejam sejak sore. "Mas nggak apa-apa?" tanyanya. Aku tertawa kecil. Tertawa pahit. "Menurut kamu?" Percakapan berubah menjadi pelukan yang awalnya hanya bertujuan menenangkan. Aku bisa saja melepaskannya saat itu. Aku tahu ini salah. Aku sadar ini garis yang tidak boleh kulewati. Namun ego yang merasa diabaikan dan kesepian yang terlalu lama dipelihara membuat pikiranku tumpul. Pelukan itu tak segera terlepas. Dan ketika kami sadar,
Semuanya sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Keheningan setelahnya jauh lebih menakutkan daripada apapun. Ririn duduk dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Ia tidak menangis. Justru itu yang membuatku lebih takut. Kita harus anggap ini nggak pernah terjadi, kataku, lebih seperti perintah pada diriku sendiri. Ririn mengangguk pelan, tapi matanya menyimpan kebingungan dan rasa bersalah yang dalam. Malam itu menjadi rahasia yang kami kubur rapat. Namun rahasia bukan sesuatu yang bisa benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul kembali. Dan aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari runtuhnya seluruh hidupku. Beberapa minggu setelah malam itu, aku dan Ririn sama-sama berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Rina sudah kembali ke rumah. Hubungan kami terlihat normal dari luar, meski di dalamnya tetap ada jarak yang belum benar-benar pulih. Aku mencoba menjadi suami yang lebih baik, lebih perhatian, lebih sabar. Namun setiap kali Ririn datang, suasana berubah menjadi canggung. Kami jarang saling menatap. Jika tanpa sengaja pandangan kami bertemu, jantungku langsung berdebar tak karuan. Ririn lebih banyak diam. Senyumnya tidak lagi lepas seperti dulu. Aku tahu ia menanggung beban. Dan aku pun sama. Suatu sore, ponselku bergetar. Pesan dari Ririn. "Mas, aku mau ketemu. Penting." Nada pesannya berbeda. Tidak santai. Tidak biasa. Aku menemuinya di sebuah taman kecil yang jauh dari rumah. Ririn sudah duduk di bangku panjang dengan wajah pucat. Tangannya memegang tas erat-erat. "Ada apa?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca. "Aku telat," katanya akhirnya. Aku tidak langsung mengerti. "Telat apa?" Ririn menunduk. Suaranya gemetar. "Aku telat datang bulan, udah hampir 2 bulan." Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya tanpa suara. Otakku menolak memproses kemungkinan itu. "Udah cek?" tanyaku kaku. Ia mengangguk pelan. 2 kali. Aku merasa dadaku sesak. Nafasku berat. Semua skenario buruk yang sebelumnya hanya bayangan kini berdiri nyata di depan mata. Ririn hamil. Dan aku tahu, anak itu adalah anakku. Kita mungkin salah hitung, kataku lemah, mencari pembenaran yang bahkan aku sendiri tidak. Ini soal masa depan. Soal keluarga. Soal kehormatan. Soal Karina gimana? Suara Ririn pecah. Nama itu membuatku tercekat. Rina, istriku. Perempuan yang pernah berjanji hidup bersamaku sampai tua. Aku membayangkan wajahnya jika tahu kebenaran ini. Aku membayangkan orang tua mereka. Aku membayangkan keluarga besar. Semua akan hancur. Kita harus tenang dulu, kataku akhirnya, walau aku sendiri jauh dari kata tenang. Hari-hari berikutnya menjadi penuh ketegangan. Ririn mulai mengalami mual dan mudah lelah. Ia berusaha menyembunyikannya ketika berada di dekat kakaknya. Setiap kali Rina bertanya, "Ririn kenapa kelihatan pucat?" jantungku hampir meloncat keluar. Aku mulai mudah marah, mudah panik. Sikapku yang berubah justru membuat Rina semakin curiga. "Mas, akhir-akhir ini aneh banget," katanya suatu malam. "Kamu ada masalah?" Aku menatapnya, ingin jujur, ingin mengakhiri semuanya saat itu juga. Tapi ketakutan lebih besar daripada keberanianku. "Cuma capek kerja," jawabku singkat. Namun rahasia sebesar itu tidak bisa selamanya disembunyikan. Suatu malam, saat aku mandi, ponselku berbunyi di meja. Rina yang kebetulan sedang di kamar melihat layar menyala. Nama Ririn muncul dengan pesan yang cukup panjang. Rina tidak pernah biasa membuka ponselku. Tapi malam itu, ia melakukannya. Ketika aku keluar dari kamar mandi, aku melihatnya duduk di tepi ranjang. Ponselku ada di tangannya. Wajahnya tidak marah, tidak berteriak, hanya pucat. "Ini maksudnya apa?" tanyanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Aku merasa kakiku lemas. Rina membaca pesan itu dengan suara gemetar. "Mas, aku takut." Perutku makin sering mual. Aku nggak kuat sembunyi terus. Tangannya turun perlahan. Matanya menatapku, mencari jawaban yang mungkin tidak pernah ingin ia dengar. "Sejak kapan?" tanyanya lagi. Tidak ada lagi tempat bersembunyi.
Rahasia yang kupikir bisa kukubur rapat, kini berdiri di tengah kamar kami. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar takut kehilangan segalanya. Malam ketika semuanya terbongkar terasa lebih sunyi dari biasanya. Rina masih duduk di tepi ranjang dengan ponsel di tangannya. Tidak ada teriakan, tidak ada lemparan barang. Hanya napasnya yang terdengar berat dan tidak. Aku berdiri beberapa langkah di depannya, seperti terdakwa yang menunggu vonis. Jawab aku, katanya pelan. Sejak kapan? Suaranya tidak tinggi. Justru ketenangan itu yang membuat dadaku semakin sesak. Aku mencoba bicara, tetapi kata-kataku terasa kotor di telingaku sendiri. Semua alasan terdengar seperti pembenaran murahan. Itu cuma 1 kali, ucapku akhirnya. Rina tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. 1 kali, ulangnya lirih. Dan sekarang dia hamil. Aku tidak mampu menatap matanya lebih lama. Air mata akhirnya jatuh dari pipinya. Bukan tangisan keras. Hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Aku mungkin sering nolak kamu, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku nggak pernah cari laki-laki lain. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada makian apapun. Rina berdiri perlahan. Ia berjalan ke lemari, mengambil tas kecil, lalu memasukkan beberapa pakaian tanpa banyak bicara. Kamu mau kemana? Tanyaku panik. Ke rumah mama, jawabnya singkat. Aku butuh jauh dari kamu. Sebelum pergi, ia berhenti di ambang pintu kamar. Yang lebih sakit dari pengkhianatan, katanya tanpa menoleh, adalah tahu kalau itu dilakukan sama orang yang aku percaya, dan adikku sendiri. Pintu tertutup pelan, dan rumah itu terasa kosong untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, keluarga besar sudah tahu. Ririn akhirnya mengaku pada orang tuanya. Tangisnya terdengar sampai keluar ruang tamu ketika aku datang dipanggil. Ayah mertua menatapku dengan wajah penuh kekecewaan. Ibu mertua tidak sanggup menatap sama sekali. Ririn duduk di sudut sofa, wajahnya sembab, perutnya belum terlihat apa-apa, tetapi semua orang tahu apa yang ada di dalamnya. Rina berdiri tak jauh darinya. 2 saudara itu tidak saling menatap. Aku mencoba berbicara, mencoba meminta maaf, mengatakan bahwa semua ini kesalahan emosi sesaat, kesalahan karena merasa diabaikan. Ayah mertua memotong ucapanku. Jadi kalau merasa diabaikan, kamu berhak menghamili adiknya. Aku terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa membela diri. Ririn akhirnya bersuara dengan suara lirih, ini salahku juga. Rina langsung menoleh padanya. Jangan, katanya pelan tapi tegas. Kamu adikku, dia yang sudah beristri. Kalimat itu seperti tamparan kedua untukku. Malam itu, keputusan mulai terbentuk. Ririn berkata ia akan mempertahankan kandungannya. Ia tidak ingin menambah dosa dengan menghilangkan nyawa yang tidak bersalah. Keluarga besar terpecah. Ada yang menyuruhku bertanggung jawab penuh. Ada yang meminta Rina bertahan demi menjaga nama baik. Rina hanya diam sepanjang pembicaraan. Ketika semua orang mulai pulang, ia mendekatiku untuk pertama kalinya sejak malam itu. Aku nggak bisa lanjut, katanya pelan. Setiap lihat kamu, aku cuma ingat pengkhianatan. Air matanya kembali jatuh. Kali ini tanpa ia tahan. Aku kehilangan suami dan adik sekaligus. Kalimat itu menjadi pukulan terakhir. Aku ingin memohon, ingin berlutut, ingin memutar waktu. Namun kenyataan sudah terlanjur berjalan terlalu jauh. Dan aku mulai menyadari, puncaknya belum datang. Yang terjadi sekarang baru awal dari kehilangan yang lebih besar. Beberapa minggu setelah pertemuan keluarga itu, semuanya berubah total. Rina resmi mengajukan gugatan cerai. Tidak ada drama di pengadilan. Tidak ada saling tuding panjang. Ia datang dengan wajah tenang, berpakaian rapi, dan berbicara seperlunya saja. Ketegasannya justru lebih menyakitkan daripada kemarahan. Saat hakim bertanya apakah masih ada kemungkinan rujuk, Rina menjawab singkat, tidak. Satu kata itu terasa seperti vonis atas seluruh kesalahanku. Aku menoleh ke arahnya, berharap ada sedikit keraguan di matanya. Namun yang kulihat hanya luka yang sudah berubah menjadi keputusan. Di luar ruang sidang,
Aku mencoba mendekatinya. Rina, maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Ia menatapku lama. Tatapan yang dulu penuh cinta kini hanya menyisakan jarak. Kamu bukan cuma menyakiti aku, katanya pelan. Kamu menghancurkan keluargaku. Air matanya jatuh, tetapi ia tidak lagi terisak. Kamu tahu yang paling sakit apa? Lanjutnya. Aku sering nolak kamu bukan karena nggak sayang. Aku lagi stres. Aku lagi berjuang dengan diriku sendiri. Tapi kamu nggak pernah benar-benar tanya. Kamu cuma merasa ditolak dan memilih pelarian. Aku tak mampu menjawab. Karena untuk pertama kalinya aku sadar, aku tidak pernah benar-benar mencoba memahami istriku. Aku hanya sibuk dengan egoku sendiri. Di sisi lain, Ririn semakin terlihat perubahan fisiknya. Kandungannya mulai membesar. Ia jarang keluar rumah. Tatapan orang-orang sekitar terasa tajam. Ia memilih pindah sementara ke rumah orang tua untuk menghindari gosip. Suatu malam aku datang menemuinya. Ia duduk sendirian di teras, memegang perutnya yang mulai terlihat jelas. Mas, katanya pelan, aku nggak pernah mau jadi orang ketiga di rumah tangga kalian. Aku menunduk. Aku juga nggak pernah mau jadi ayah dengan cara seperti ini, jawabku lirih. Ririn menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kita semua rugi, katanya. Kak Rina kehilangan suami. Aku kehilangan kakak yang biasanya selalu lindungi aku. Dan anak ini lahir dari kesalahan. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Anak itu memang tidak bersalah. Namun ia akan tumbuh dalam cerita yang penuh luka. Hari perceraian kami resmi selesai. Aku pulang ke rumah yang kini kosong. Foto pernikahan sudah tak ada di dinding. Lemari terasa lapang karena banyak pakaian yang hilang. Sunyi yang dulu kucari kini menjadi hukuman. Aku duduk sendirian di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya benar-benar menangis. Bukan karena kehilangan kenyamanan. Bukan karena rasa kesepian. Tapi karena menyadari bahwa semua ini terjadi karena satu hal sederhana. Aku memilih ego daripada komunikasi. Aku memilih pelarian daripada memperbaiki. Aku memilih sesaat kenyamanan daripada setia pada komitmen. Kini aku harus hidup dengan konsekuensinya. Rina melanjutkan hidupnya tanpa aku. Ririn bersiap menjadi ibu dengan beban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan aku belajar bahwa satu keputusan salah bisa menghancurkan lebih dari satu hati. Kadang yang kita anggap penolakan hanyalah jarak yang butuh dipahami. Dan pengkhianatan, sekecil apapun alasannya, tetap akan menghancurkan segalanya. Tama. Jadi teman-teman, kesimpulan dari cerita ini, pada akhirnya, setiap kesalahan selalu memiliki harga. Nafsu mungkin sesaat, tetapi penyesalan bisa seumur hidup. Semoga kisah ini menjadi pelajaran agar kita lebih menjaga hati dan kesetiaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam.